Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu azza wa jalla ini pernah berkata, apa katanya? Madaru iktilalul qulub wa asqamuha ala aslaini. Bahwasanya penyebab hati ini menjadi sakit, hati ini menjadi gelap, hati ini menjadi rusak, ini disebabkan ala aslaini, karena dua perkara atau dua hal. Madaru iktilalul qulubi wa asqamu al aslaini. Jadi hati seseorang atau bisa jadi hati kita ini bisa mengalami sakit, bahkan pada titik klimaksnya ini bisa menjadikan hati kita gelap, hitam, mati bahkan, na'udzubillah. Ya, ini jangan sampai, paling tidak ya sakit karena kondisi ya. Jangan sampai mati. Kalau sudah mati nanti, kalau hati kita ini sudah memiliki qalbun mayit ya, hati yang mati, ini hatinya orang kafir, hatinya orang munafik tulen, orang musyrik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu walam adzabun adzim. Ini hati yang mati, qalbun mayit yang dimiliki oleh siapa? Orang kafir, yang diceritakan oleh Allah salam di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Cukup dua ayat saja di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua. Ini menggambarkan qalbun mayit, hati yang dimiliki oleh orang kafir. Karena orang kafir ini sudah tidak mempan dengan nasihat Allah. Orang kafir sudah tidak mau dinasihati, diperingatkan oleh Allah. Jadi sudah kebal ya. Ibaratnya hatinya ini sudah betul-betul gersang dan bahkan kering kelontang, mati. Nah, itu. Enggak ada cahaya sedikit pun yang bisa masuk. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci rapat, menutup rapat-rapat. Na'udzubillah. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu maka jelas ini hatinya orang-orang kafir, sudah tidak mempan dengan peringatan, dengan nasihat, dan tidak peka terhadap petunjuk Allah. Tidak ada rasa untuk menerima hidayah Allah, tidak ada keinginan untuk menerima petunjuk Allah. Ini hatinya orang kafir. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ikhwan wa ikhwati arsadani wa arsadakumullah ta'ala, apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, maka penyebab hati menjadi sakit ini disebabkan karena dua hal. Yaitu yang pertama apa? Fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Penyebab hati ini sakit yang pertama adalah karena rusaknya ilmu dan rusaknya niat. Nah, ini menjadikan hati sakit. Hati menjadi sakit ya. Itu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka beliau mengatakan wa yatartabu alaihima dawam da'ani qatalan ad-dalal wal ghadab. Jadi kalau orang itu sudah rusak ilmunya, rusak niatnya, ini apa yang berakibat? Akibatnya orang itu akan menjadi sesat atau tersesat dari jalan Allah dan ghadab, mendapatkan murka Allah. Kenapa? Ya karena disebabkan dia punya ilmu, tapi ilmu tadi menjadikan dia semakin jauh kepada Allah, semakin durhaka kepada Allah, dan tidak mau menjadi orang yang taat kepada Allah.
Kalau kita lihat ada orang yang ketika dia belajar agama, apa yang dia pelajari ternyata ilmunya salah. Ilmunya salah, kayak ilmu filosof atau ilmu-ilmu yang itu keluar dari syariat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu laduni, ilmu kebatinan, atau ilmu ya hakikat, yang pada tarafnya kalau ilmu hakikat itu ilmu yang orang itu sudah tidak usah dia menjalankan syariat Allah, itu sudah, yang penting dia yakin saja dalam hatinya itu yakin keberadaan Allah dan bisa menyatu antara hati dengan Allah, itu sudah dianggap mulia dan tinggi derajatnya daripada mereka yang memiliki ilmu syariat yang hanya mereka ibadah saja. Kalau hakikat ini, hakikatnya dia tahu saja, mengetahui Allah, dan bahkan tingkatan yang mereka anggap itu orang itu bisa menyatu hatinya dengan Allah, nah, itu sudah tinggi karomahnya, kemuliaannya sudah tinggi. Nah itu ya, ini ilmu-ilmu yang merusak akidah, merusak tauhidnya, merusak amal ibadahnya. Nah itu. Atau juga yang juga merusak ilmu ra'yu ya. Ilmu ra'yu itu adalah ilmu yang dia hanya mengandalkan akal ya. Jadi menggunakan akal. Wahyu itu dicocokkan dengan akal. Kalau cocok dengan akal dipakai, diterima. Tapi kalau bertentangan dengan akal ditolak. Nah ini rusak sudah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang ahlu ra'yi, dari kalangan orang-orang liberal ya. Jadi syariat ataupun wahyu atau agama itu harus ya tunduk dengan akal, bukan akal tunduk dengan wahyu. Itu maksudnya. Mafhum nggih, Pak Bu? Nah itu. Ya sebenarnya akal itu Allah berikan, Allah anugerahkan itu hanya sekedar dia ini bagaimana memahami persoalan hukum, aturan Allah atau wahyu Allah, sekedar memahami yang benar. Jadi kebenaran itu harus diterima, kebatilan harus ditolak. Sepenuhnya tetap kehendak Allah. Nah, tapi kalau seandainya ini akal ini melampaui batas, sehingga seakan-akan itu wahyu itu harus mengikuti akalnya, mengikuti pendapatnya, apa yang tidak sesuai dengan keinginannya dia buang jauh-jauh, yang cocok, yang sesuai dengan keinginan dan akalnya dipakai. Nah ini rusak. Ilmu yang dia dapatkan ini bisa merusak dirinya, sehingga tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Banyak orang-orang liberal itu dia menolak sebagian ayat Allah, menolak hukum waris. Kalau perempuan itu setengah laki-laki satu, enggak adil. Katakan jilbab itu mungkin tradisi ya. Masih banyak lagi persoalan ya. Jadi bahkan yang bicara itu sebagian mereka ini yang mereka menganggap dirinya sebagai tokoh ataupun orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Nah, ini rusak. Karena ilmu yang dia pelajari rusak. Atau bisa jadi ilmu yang dia pelajari itu benar, tapi karena di satu sisi ada kepentingan, niat yang salah tadi, rusaknya niat, ya ilmunya juga rusak, amalnya juga rusak, karena niatnya sudah salah. Ini menjadikan hati menjadi sakit seperti ini, sehingga kalau ini dibiarkan, ini bisa mati hati ini, karena sudah kebal dengan hidayah Allah, sudah tidak mempan dengan peringatan Allah. Makanya para jamaah nggak heran ya kita, kalau kita ketahui orangnya pinter, dalilnya masya Allah, hafal dia Quran dan hadis, lulusan dari Timur Tengah, gelarnya nggak bisa dihitung. Tapi karena memang niatnya salah ketika dia ini belajar sejak awal, tujuan dia mempelajari agama Islam, mempelajari ilmunya Allah, niatnya ada kepentingan dunia, maka ya sudah, selanjutnya apa yang dia kerjakan rusak. Dia belajar agama pengen supaya dia nanti cepat kaya, dia belajar agama supaya nanti bisa naik tahta jabatan, dia belajar agama supaya nanti terkenal.
di media sosial. Dia belajar agama supaya nanti dia mendapat sanjungan, penghormatan, dipuji oleh masyarakat. Dia belajar agama supaya dapat titel, ya, sehingga dia bangga kalau dengan titelnya tadi. Maka apapun yang dia niatkan selain Allah itu bisa merusak amal ibadah dia. Karena apa? Ini penyebab hati menjadi sakit. Benar. Kalau sudah seperti itu, apa kata Ibnu Qayyim? Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau sudah seperti itu, ini orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar dan dimurkai oleh Allah. Coba, Yahudi ini kaum yang pandai atau bukan? Pandai. Yahudi ini luar biasa, dikasih kelebihan sama Allah, kecerdasan dia, bisa berpikir, bisa memahami mana yang benar dan mana salah. Tapi tidak cukup saja dia bisa memahami dan bisa mengerti mana yang salah dan mana yang benar, hak dan batil saja. Tapi Yahudi ini kesalahannya apa? Dia mengerti tentang yang benar tidak diikuti, mengerti yang salah tapi tidak dijauhi. Ini Yahudi. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu mengatakan apa? Bahwa al-aqil man la ya'riful haq wal batil. Orang yang berakal, ya, orang yang cerdas, orang yang pandai itu bukan sekedar dia itu bisa membedakan, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Bukan itu saja. Tapi orang yang akil, orang yang berakal, akalnya sehat, ya, idza arafal haq ittaba'ahu, kalau dia ngerti yang benar diikuti, wa arafal batil istanabahu, kalau dia ngerti yang batil, yang salah dijauhi. Itu orang yang cerdas, pandai. Nah, Yahudi pandai, tapi sayangnya dia tidak mau menjalankan perintah Allah, bahkan berani durhaka kepada Allah karena pinter. Jadi akalnya apa? Hakikatnya akalnya nggak sehat, Yahudi. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sekali pesan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya pada intinya apa yang dikerjakan oleh manusia, yang dipahami oleh manusia itu sumbernya dari mana? Hati. Hati ini yang mengontrol segala apapun yang dipikirkan, yang diperbuat, yang diucapkan. Jadi kalau kita ini ingin melakukan suatu perbuatan, itu pertama kali hati ini yang berbicara dulu. Mau kemana, mau berbuat apa, mau lakukan apa, ini hati. Orang mau berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, pelanggaran agama Allah, ini hati yang nuntun. Ya. Contoh ketika orang melihat sesuatu yang tidak baik di media sosial lewat HP, menonton video-video yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik, atau dia tuh suka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan cabul, perkataan mengandung syahwat, perkataan yang mengandung birahi, dan macam banyak. Ini kan hati yang menuntun. Maka saat itu pula ketika orang berbuat dosa, kata Rasulullah SAW, innal mu'min idza atnaba dambang kanat nuqtatun sauda fil qalbi. Orang mukmin itu kalau sedang berbuat dosa ini, maka akan muncul dalam hati itu apa? Titik hitam. Titik hitam itu ada dalam hatinya, langsung di hati itu yang awalnya bersih ada titik hitam. Rasulullah mengatakan fa in taba wa naza wa istaghfara sukila minha. Kalau dia ini langsung saat berbuat dosa maksiat dia langsung astagfirullah, astagfirullah. Dia tobat, dia istighfar dan dia menghindari perbuatan dosa tadi, maka langsung sama Allah sukila minha, langsung dibersihkan. Sebagaimana kaca itu yang kotor itu langsung disapu, langsung dibersihkan. Wa in zada zadat, ya. Tapi kalau dia ini terus mengulang kembali dan itu dia enjoy dengan perbuatan dosa maksiatnya, apa? Hatta yughallafu biha wa dzalika ran alladzi dzakara fi kitabih. Maka kalau dia senang dengan perbuatan dosa tadi, dia menikmati dosa yang dia lakukannya, maka apa? Maka saat itu pula titik hitam semakin banyak, tik 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 tik, sampai betul-betul menutup hatinya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Wa dzalika ron alladzi dzakara fi kitabih. Itulah yang disebut ron, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, ya, ayat yang 14.
kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibu. Ya itulah ketika orang berbuat dosa maka disebabkan karena apa? Ada ron di dalam hatinya. Apa? Titik hitam. Jadi ron itu titik hitam. Itu yang menutupi cahaya Allah, hidayah Allah. Makanya kalau orang itu kebal hidayah Allah, tidak mempan dari nasihat dan peringatan, ini menandakan bahwasanya kebanyakan dosa dia. Ya, kebanyakan dosa tapi nggak segera taubat atau maksiat. Nah, ini perlu diperhatikan ya Pak Bu ya. Nah, di antara keluarga kita misalkan senang maksiat dia, apapun maksiatnya, entah ucapan, perbuatan, ya apa yang dilakukannya itu, ketika dia tidak mau dinasihati atau dia tidak mempan dinasihati atau diperingatkan, maka saat itu pula ini menandakan dosanya ini sudah banyak, ya, karena ronnya, titik hitam sudah nutup hatinya, sehingga dia tidak berusaha untuk tobat dan istighfar, sehingga sulit untuk dihilangkan ron tadi dalam hatinya, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini nasihat untuk kita juga. Jadi kalau kita ini kelihatannya kok nggak bisa berpengaruh dengan nasihat, tidak ada pengaruh dalam hati kita, perbuatan kita tidak berubah dari nasihat Allah, jangan-jangan titik hitam dalam hati kita semakin banyak ini. Nah, kita banyak introspeksi diri ya. Semoga kita tetap banyak istighfar, banyak bertobat, dan berusaha ya menjauhi hal-hal yang itu bisa menutup hati kita, yaitu dosa ataupun maksiat.